Dayak, Dayak, di manakah kamu? Suaramu sunyi waktu. Di manakah kamu, saudaraku? Masihkah di ranah nenek moyang dahulu? Ini aku selalu di Indonesia Raya. Kau dengar suaraku ada di mana-mana. Kau lihat tarianku meliuk di manca negara. Tarian negeri kita, tarian terkasih Nusantara. Lagumu merdu seantero buana, senyummu mengurai rindu dari dasar kalbu. Kata-katamu kearifan nenek moyang kita. Cinta yang bersuara dari dasar sukma. Dayak, Dayak, di manakah kamu? Ini aku di belantara Nusantara. Dayak, Dayak, di manakah kamu? Ini aku ada di mana-mana, tapi tak kemana-mana. Kami ada di mana-mana, tapi tak kemana-mana. Itulah teman-teman salah satu puisi ya, karya salah seorang sastrawan besar Indonesia. Bagi para pecinta sastra gitu ya, khususnya puisi ya, tentu sudah tidak asing ya dengan nama beliau, yakni Korrie Layun Rampan. Jadi beliau ini bukan saja seorang sastrawan biasa ya, melainkan juga seorang politikus ya, dan juga tokoh adat Benuak ya. Jadi orang dulu itu tidak mengenal istilah Dayak ya untuk menyebutan suku-suku yang ada di Kalimantan. Nah, mungkin muncul pertanyaan ya, mengapa ya seorang Korrie Layun Rampan gitu ya, yang merupakan salah seorang sastrawan besar tanah air gitu ya, yang telah mengarang buku sebanyak 357 buah gitu ya, memilih kata Dayak gitu ya di dalam puisi yang sebenarnya pernah dibacakan di Rakernas gitu ya, Rakernas Majelis Adat Dayak Nasional tahun 2012 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, asal mula penyebutan kata Dayak gitu ya, itu pertama kali itu digelorakan oleh kolonial Belanda ya. Tujuannya adalah sebagai bagian dari politik pecah belah, yakni memecah antara orang-orang Kalimantan yang ada di pesisir dan orang-orang Kalimantan yang ada di pedalaman. Jadi orang yang di pedalaman itu disebut oleh Belanda sebagai orang Dayak, untuk tentunya agar orang pesisir dan orang pedalaman itu tidak bersatu melawan Belanda. Nah, karena gitu ya ada semangat untuk bersatu oleh orang-orang Kalimantan itu sendiri gitu ya, maka dipilihlah satu kata gitu ya yang untuk digunakan menyatukan seluruh orang Kalimantan, dan kata itu wajib atau harus ya dikenal luas ya. Dan pada saat itu memang hanya ada satu kata yang seperti itu, yakni kata Dayak. Oleh karena itulah kata Dayak dipakai hingga sekarang ya untuk menyebutan
suku gitu ya yang ada di Kalimantan. Nah, eh, mungkin pula ada pertanyaan dari teman-teman gitu ya, apakah memang orang orang Kalimantan itu beragam gitu ya? Karena kan apa realitasnya gitu ya di Indonesia gitu ya, faktanya menyebutkan bahwa banyak orang menyebut gitu ya orang Kalimantan itu ya orang Dayak gitu ya, hanya satu suku gitu ya. Nah padahal sebenarnya ya ada dari apa akarnya gitu ya, ada 6 gitu ya rumpun besar ya yang ada di Kalimantan. Ini rumpun Iban ya, rumpun Apawakayan, rumpun Punan, rumpun Kalimantan, rumpun Murut, dan rumpun Otdanum ya. Dan masing-masing rumpun itu melahirkan suku-suku lainnya ya. Sebut saja contohnya rumpun Apawakayan. Nah, rumpun Apawakayan ini melahirkan ya 3 suku besar, yakni suku Bahau, suku Kayan, dan suku Kenyah ya. Nah, dari satu rumpun saja sebenarnya sudah ada perbedaan-perbedaannya, apalagi kalau dibandingkan dengan rumpun-rumpun lain gitu ya. Contoh lain ya, misalkan yang dekat-dekat dengan saya gitu ya, di daerah saya gitu ya, antara orang Ngaju dan orang Bekumpai. Nah itu kan sama-sama satu rumpun ya, itu rumpun Oddanum. Nah dari sisi linguistik misalnya ya, kata di ya, kata depan di gitu ya, orang Bekumpai ya itu menyebut di itu dengan si. Nah sedangkan orang Ngaju menyebutnya hung. Jadi misalnya di mana gitu ya, nah orang Bekumpai menyebutnya si kueh gitu ya, sementara orang Ngaju hung kueh. Nah itu perbedaan yang sebenarnya tidak besar gitu ya, jika dibandingkan dengan perbedaan dari apa dengan rumpun-rumpun yang lainnya gitu ya. Nah secara linguistik pula gitu ya, kedua bahasa ini ya, Ngaju dan Bekumpai ini pun kalau misalkan dari metode leksikostatistik misalnya persamaannya sangat besar gitu ya, dan dari metode dialektometri itu perbedaannya kecil, sehingga memang kalau dikaji secara ilmiah keduanya memang satu keluarga bahasa, dan secara historis mereka memang satu rumpun ya, rumpun Otdanum. Nah Korilo yang terampan melihat ya memang di Kalimantan ini ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Oleh karenanya diksi Dayak itu sengaja digunakan beliau untuk mewakili gitu ya, mewakili upaya penyatuan gitu ya atau persatuan Indonesia di Kalimantan dan di seluruh Indonesia. Jadi puisi ini sangat bagus ya, mengajak orang-orang Kalimantan untuk tetap bersatu padu gitu ya, membangun Indonesia Raya ya untuk kedepannya lebih maju lagi ya. Saya rasa demikian ya ulasan singkat tentang puisi ini gitu ya. Mohon maaf ya bila ada salah tutur kata ya. Saya sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.